Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'uluman tanfa'na fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk pertemuan ini menjadi ibadah bagi kita, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat dan sempat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katsirun minan nas, banyak dari manusia yang lupa dengan dua nikmat ini. Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua nikmat sempat. Orang tahu nikmat sehat kalau sudah sakit. Orang tahu nikmat sempat kalau sudah sibuk. Dan sibuk yang paling sibuk itu adalah ketika kita sakaratul maut. Saking sibuknya sakaratul maut, orang tak baca lagi noleh-noleh. Seorang istri dipanggil-panggil oleh lakinya, enggak noleh lagi. Sakaratul maut itu sakit bapak-bapak, saking sakitnya itu mati budak itu. Maka alhamdulillah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita sehat dan sempat, kemudian kita bisa beribadah. Itu ujungnya itu, bisa beribadah. Banyak orang sehat dan sempat tapi bermaksiat. Kita alhamdulillah, itulah istilahnya sehat wal afiyah. Sehat, wah harga banyak. Sehat wal afiyah. Ada yang sehat wal maksiat. Kalau tanya orang, apa kabar? Alhamdulillah sehat wal afiyah. Sehat dan membawa kebaikan-kebaikan. Ada yang sehat tapi berbuat maksiat. Maka kata orang dulu, mensano ing korversan, bawa koper ini dari sini ke sana. Katanya kalau badan sehat, ya, di dalam apa? Di dalam badan yang sehat, dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Banyak yang sehat tapi berbuat maksiat, tambah pintar korupsinya. Makanya kita minta dengan Allah sehat dan bermanfaat, sehat wal afiyah. Alhamdulillah tidak banyak yang seperti itu. Banyak orang yang sehat dan baru balik dari KPKP. Ada penjenguk tadi di depan kita, boncengan larang begini. Mungkin baru balik, mungkin baru balik operasi. Istilah orang ayam kampung. Semoga insyaallah kesehatan ini kita manfaatkan sehingga kita selamat dunia dan selamat akhirat. Maka tausiah saya ini, obrolan kita ini ataupun kulibas ini, tahu kulibas Pak? Kuliah Islam pada subuh. Karena kuliah ini banyak juga, apalagi Ramadan nanti ada pula kulibas, tapi kulibasnya kuliah masing-masing. Ada kultum, kuliah masitum. Keluar terserah kalian, terserah antum. Ada pula kadang-kadang kuliah tak teratur, kultur namanya. Insya Allah mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat dan menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judulnya pentingnya mengenal waktu. Pentingnya mengenal waktu. Karena kesuksesan seseorang dan orang itu sukses ataupun dia menjadi tak sukses atau gagal, itu sangat tergantung dengan waktu. Uang itu kaya atau miskin sangat tergantung dengan mengelola waktu. Ya, sampai nanti orang itu sehat dan selamat dunia akhirat sangat tergantung dengan waktu. Kalau dia pintar mengelola waktu, maka insya Allah dia jadi orang yang sukses. Tapi kalau dia dengan waktu ucap-ucap, kata orang Palembang, kata orang India, caya-caya, main-main dengan waktu,
maka itu boleh membuat dia jadi gagal. Gagal galo-galonya, termasuk gagal dunia akhirat. Untuk itu paling tidak seperti di awal-awal tahun, biarpun ini bukan tahun Hijriyah, tapi kan tahun itu semuanya waktu itu milik Allah. Itulah yang harus dipahami dulu. Jangan perlu terlalu rewel niat. Ini bukan ini Islam. Semua kan yang di langit dan di bumi milik Allah, termasuk ad-dahr, al-waktu, itu adalah milik Allah. Makanya kita baca hidup atau tidak, Allah yang menentukan. Dan jangan kita tertipu dengan istilah-istilah nanti, ini milik mereka. Milik siapa? Semua milik Allah. Termasuk burung gereja yang kau bilang itu dulu milik orang masjid juga. Namanya burung masjid itu. Siapa yang bilang burung gereja? Itu kan punya Allah, burung itu. Kau macam-macam nih ya kadang-kadang. Termasuk dengan ada pohon tanaman yang itu cemara, seolah-olah itu tanaman orang-orang Kristen, padahal itu milik Allah kalau itu. Walillahi ma bis samawati wa ma fil ardi. Karena semua yang ada di langit, di bumi dan di udara ini adalah milik Allah. Cuma kita bayang buat istilah-istilah. Maka dibuat angkatan-angkatan, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Semua itu supaya dapat duit. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ini ikhwan, macam-macam ikhwan ya. Antum semua ikhwan. Yang pertama yang harus dikenal dengan waktu. Pertama, waktu itu adalah mahal. Waktu itu mahal karena dia adalah ibadah. Orang yang mengelola waktu pertama harus dipahami, ketika kita melaksanakan atau menjaga waktu, itu adalah ibadah. Maka Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal asri wasyamsi waduhaha wadduha. Ini semua adalah begitu mahalnya waktu, sampai Allah bersumpah dengan waktu. Jadi antum jangan main-main. Waktu-waktu muda seperti ini manfaatkan dengan benar. Banyak orang muda tapi jatuh banyak gitu. Duduk langsung nyender, itu jangan mati biasanya gitu. Saudara Mono yang mana pernah dulu lihat ada foto dia, kalau berfoto tak pernah dia begini duduk. Ditunjukkan semangat ya. Dari duduknya baik kecil muang gitu kan. Nah, ini panjang umurnya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ini yang pertama, pahami waktu itu sangat mahal dan berharga. Sampai orang-orang barat membuat istilah the time is money. The time is money. Waktu itu adalah duit. Waktu itu adalah duit. Menjadikan orang berduit atau tidak sangat tergantung dari mana dia mengelola waktunya. Kalau mengotak orang barat itu selalu dengan duit, sama dengan Indonesia. Dan juga lagunya itu kan. Apa lagunya? Duit itu kan. Ya. MD kalau bahasa Indonesia. MD artinya mata duitan. Kenapa mereka mengatakan time is money? Karena waktu mereka otaknya itu hanya kaitannya dengan duit. Ya, kalau orang Islam kan duit itu penting, tapi duit harus menjadi ibadah. Maka kita lebih senang mengatakan the time is worship. The time is worship. Al-waktu al-ibadah. Waktu itu adalah untuk beribadah. Maka seperti antum, kita ini berusaha bangun dari tidur ibadah, sampai nanti tidur lagi ibadah terus. Maka biar amal kita itu selalu menjadi ibadah, maka niatkan dua syaratnya. Pertama harus ikhlas karena Allah, yang kedua harus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, makannya orang Islam dengan orang kafir sama baik, sama-sama makan, nasinya sama, tapi yang ini bisa jadi, yang ini tidak jadi ibadah, yang Islam jadi ibadah. Kenapa? Dia makannya berdoa, ya kan? Dia tidurnya berdoa, yang ini langsung ngorok. Beda kan? Cuma dikit kan? Cuma sedikit aja perbedaannya. Maka ayat yang saya bacakan tadi, faman kana yarju liqa rabbi
falyamal amalan salihah. Siapa yang kepengen mendapatkan liko, bertemunya dengan Allah. Bertemu itu maksudnya bisa dua, bertemu secara fisik nanti kita di akhirat, ya. Yang kedua tentunya bertemu secara ridhonya. Artinya amal-amal kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh Allah kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Hendaklah dia melaksanakan amal-amal soleh. Sekarang saya tanya, duduk sepertinya amal soleh enggak? Soleh. Sebagaimana ngorok dalam majelis ini juga berjanji dosa mungkin. Karena melihat orang jadi ngiler juga. Melihat ada yang ngiler, makin pengen ngiler juga, dia akan berdosa. Nyambung ibu-ibu ngomongan kita itu. Ibu-ibu kedengaran di belakang. Ya, kalau udah kedengaran nggak berobat baik lah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi antum berterima kasih dengan kami juga terima kasih diterima di tempat ini. Tapi jangan lagi undang 20 hari kan? Karena jauh juga lorongnya tadi kan? Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, yang pertama kita pahami bahwa waktu itu mahal. Waktu itu adalah pemberian Allah, ya. Karena dia mahal, kita manfaatkan. Siapa yang mengikuti waktu, bahasa kita sekarang, siapa yang berdisiplin dengan waktu, itu juga ibadah. Siapa yang main-main dengan waktu, itu juga dosa. Nah, itu yang harus dipahami. Waktunya sholat tapi masih tidur. Waktunya mestinya adalah untuk berhaji tapi tidak mau berangkat haji. Kan itu contoh, ya. Maka jangan main-main dengan waktu. Kita selalu disuruh oleh Rasulullah SAW supaya kita memanfaatkan waktu dengan benar. Sampai dalam hadisnya banyak tentang waktu. Iqtanimu khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan lagi. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskin. Manfaatkan masa masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ini kan kesempatan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan manfaatkan, itu adalah perintah, bagaimana kita memanfaatkan itu, mengelola itu dengan benar, sehingga insya Allah kita menjadi orang yang sukses, orang yang tentunya mudah-mudahan selamat dunia, selamat akhirat. Termasuk antum-antum ini, supaya waktunya dimanage dengan baik, diprogram. Umur 30 tahun apa, umur 25 tahun apa, umur 27 tahun apa, ya? Sampai kepada umur seandainya dipanjangkan oleh Allah sampai 75 tahun, apa yang harus digawekan? Harus terencana. Jangan makan baik direncanakan. Inilah kelemahan kita. Selalu kalau kaitannya dengan perut itu kencang. Padahal yang harus dikasih makan itu ada 3. Pertama otak, yang kedua hati, yang ketiga baru jasmani. Bapak Ibu, kalau lapar otak itu juga tak bagus, jadi buyang gitu. 2 tambah 2, 6 katanya. Kurang sesendok namanya. Yang paling bahaya lagi namanya lapar hati, spiritual hungry. Kalau di barat sana banyak yang kelaparan itu. Banyak orang bunuh diri karena hatinya lapar. Lapar hati itu lebih berbahaya daripada lapar jasmani. Kalau hati dia lapar, bisa orang lain bismillah mati. Ya, ada orang sakit hati, dipendam bom mati orang segedung itu. Kalau lapar jasmani ini, paling-paling kalau dia lapar dewean, mati dewean. Dia akan udah percaya cecak-cecak gitu. Cecak kalau dia mati tidak ngajak uang. Maksudnya ngajak kawannya, mati deh. Cukup dipegangnya apa namanya ke dinding itu mati deh. Nggak ngajak uang. Nggak ngajak yang lain maksudnya. Malah pun baca dengan ngajak uang ya. Masya Allah. Ternyata lapar hati itu
itu lebih berbahaya daripada lapar jasmani, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, kita jarang ngomong aku sedang lapar hatiku ini. Hati yang ngomong itu aku tak dapat nasi tadi. Kapan ada kondangan? Kalau ada kondangan pernikahan, cari inilah. Kulit ada tanda-tanda kehidupan di depan. Contoh. Kalau ada orang tak dapat nasi, itu orang selorong ini tahu kan? Tapi kalau ada acara, ada ngaji, dia terlambat datangnya, kata orang yang tahu. Dari ibu dia, saya nggak datang pengajian beginian, ya nggak biasa-biasa baik. Tapi kalau udah ada undangan makan, ada nasi bungkus di sini, tak dapat dia, orang Sekertapati pun tahu. Beginilah kondisi umat kita sekarang, lebih senang dengan jasmani daripada hati. Maka kita tertipulah sekarang namanya, yang penting casing bagus, masalah isi nanti dulu. Oh, HP-nya mahal 3 juta 4 juta, tapi tak katik pulsanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, ini poin yang pertama, bahwa memakai waktu itu adalah ibadah dan waktu itu sangat mahal. Yang kedua, sifat waktu itu yang harus kita pahami, waktu itu tidak akan berulang. Ya, waktu tidak akan berulang kembali. Kata orang Arab, lan tarji'al ayyamul lati madat. Waktu yang sudah lewat tidak akan balik lagi. Kalau dah percaya dia nanti hari Ahad depan, masih ada kami di sini. Namanya sama, sebutannya sama, tapi peristiwanya tidak mungkin bertemu persis lagi. Ya. Anggaplah antum sholat subuh tetap di sini Ahad depan, tapi kan tidak seramai ini lagi. Ya, tidak terulang. Kejadian itu tidak akan terulang. Peristiwanya tidak sama lagi, karena waktunya boleh sama sebutannya, namanya sama, tapi kata Allah, wa tilkal ayyam nudawiluha, pasti diputar oleh Allah hari-harinya, ya, kejadiannya pun berubah. Masya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah 50-an sekarang, tidak mungkin lagi nak ulang sampai tahun depan masih 50. Pembohongan namanya. Tidak akan ulang. Saya sering bilang dengan kawan-kawan pejuang kemakmuran masjid ini, atau pejuang subuh awalnya, dulu hobi main bola kaki, kan? Terakhir masih main futsal. Tapi kan tenaganya berbeda. Beda nih yang 27 tahun, 25 tahun dengan 55 tahun. Aku udah 55, Pak. Kelihatan baca 35. Itu pun sudah disogok umur gitu. Tapi kan boleh umur dimudah-mudahkan. Rai dan penampilan dimudahkan, tapi kekuatan kata baca dibohongi, Bapak Ibu. Betul nggak, Bapak-bapak? Sering saya bilang, bolehlah tikus baik cuma itu, tak kelihatan masih kencang, ya kan? Tapi kan cuma kelihatan baik. Wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami panjangkan umur dan ciptaannya, maka kami kurangi kekuatannya. Pasti lain 70 tahun dengan 20-30 tahun. Nah, inilah poin yang kedua, ini kita juga sungguh-sungguh berarti waktu ini tak terulang kembali, Bapak. Maka sekali kita capek waktu itu kita tak apa-apa lah. Nanti tidak ulang lagi. Sekali ulang nanti tinggal di akhirat. Mudah-mudahan masuk surga kita semuanya. Amin. Tidak apa-apa capek-capek dikit. Paling-paling capek 70 tahun. Siapa yang paling tua di sini, Pak? Ada yang 70 di sini? Lihat. Bapak berapa, Pak? 75. Masya Allah, beliau masih galak ke masjid, masih galak ke musola. Kenapa? Dalam hatinya, biarlah aku sekali capek di dunia ini sampai mati. Nanti di akhirat tinggal panennya aja. Tak ganti lagi, nak capek-capek di akhirat
tahun itu jelaskan ini. Sekali kita menderita di dunia ini, cuma inilah nanti mudah-mudahan tinggal hasilnya baik. Amin. Itu orang yang beriman begitu pola pikirnya. Mumpung masih hidup ini ya Allah, aku manfaatkan sebaik-baiknya. Nanti kalau sudah mati aku tinggal nunggu panennya ya Allah. Itu yang saya istilahkan. Harta itu pun dibawa. Kalau bisa harta dengan keluarga itu dibawa sampai akhirat, sampai mati. Makanya anak-anak harus anak soleh soleha. Laki bini harus sama-sama beribadah. Kalau tidak sudahlah, kapan ngomong I love you full, sudahlah full apa? Kata Allah dalam Al-Quran, kalau kita lihat Al-Quran itu ada orang yang suaminya nanti di akhirat masuk surga, bininya terkapar di neraka. Nah, setuju kamu? Ada yang istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Ada yang suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka. Tinggal bolak-balik baik fotokopi. Ada yang anaknya masuk surga, tapi orang tuanya masuk neraka. Alangkah lemah muda. Suaminya berkais, bapaknya berkais. Tapi kenapa? Karena memang suaminya tidak mau beribadah. Bahkan ada kata Allah dalam Al-Quran, suami istri itu masuk ke dalam neraka main bakar-bakaran. Suaminya yang masuk neraka, istrinya yang tukang bawa kayu bakarnya. Siapa itu? Abu Lahab. Masa gak kenal dengan Abu Lahab budak itu? Makanya main 2 piring budak itu. Lahab setengah mati. Abu Lahab itu baca dalam surat Al-Lahab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhatal wa imra'atuhu. Nah, bininya kaget tukang kayu bakar itu. Istrinya tukang tukang bawa kayu bakar. Yang dibakarnya siapa? Lakinya si Abu Lahab itu. Nanti lihat di akhirat nanti. Ada yang orang kalau kita cerita main Ustaz itu ngomong baik. Dan sudahlah, kalau udah percaya dengan Quran berhenti baik, itu baik. Orang-orang sekarang kan tidak mau percaya dengan yang goib-goib, tidak mau rukun imannya nggak jelas, ngaku-ngaku beriman tapi kadang-kadang na'udzubillah justru menghina Islam. Kita doakan yang penghina-penghina Islam ini mudah-mudahan segera dikasih oleh Allah pelajaran dengan mereka. Amin. Apalagi si kribo, nambah lagi si golai. Awak ngaku-ngaku Habib kribo mah itu, tapi sekarang terjawab acanya Syiah memang mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua, waktu tidak akan kembali berulang. Berarti nak semianan Bapak Ibu hidup ini. Tak baca ucap-ucap tadi main-main. Ya? Tak baca. Mohon maaf ini. Kalau ada orang gawainya main buang-buang waktu terus, itu karena tidak ngerti tentang kehidupan. Tiap malam main kaplek terus umpamanya, buang-buang waktu lah. Mana-mana tiap malam nak ke kafe-kafe lah, nak ke inilah, nak main itulah, main betingo lah. Itu orang tidak ngerti masalah waktu. Dianggapnya sepele. Saudara mumpung masih muda, kelapa muda kupas-kupasin katanya, kelapa tua tinggal batoknya. Mumpung muda kupas-kupasin katanya, sudah tua tinggal pokoknya. Udah tua bangsa nangis-nangis. Kata kawan, di mana kau masa dulu? Saatnya makanya orang-orang yang beriman tahu bagaimanapun harus cepat bertaubat, kan? Cepat kembali kepada Allah. Aku lah banyak melihat kawan-kawan yang mohon maaf dulu nakal-nakal, ini catakoan, jagoan, sudah tua, ya Allah, baca dulu lagi memang itu. Berapa kali kalau sudah tua, tahu sana bohong-bohong, tahu sana dibohong-bohongi. Ini ilmu Allah, ya kan? Sudah sunnatullah juga begini. Kalau sudah tua, tak baca lagi cak nak muda. Mau karena dibohong-bohong.
Sama dengan saya bilang kawan-kawan polisi dan tentara, kalau sudah tua pensiun masih pakaian seragam terus, udahlah lucu melihat. Mau agak tegak masih begitu deh. Nggak bisa. Maka jangan main-main. Jangan tentang muda, tentang kuat, cak hebat nih. Nanti kan ada saatnya tua. Yakin nggak bapak? Kalau nggak yakin, kalian lihat bapaknya masing-masing. Yang sudah tua maksud itu bapaknya. Masya Allah. Yang terakhir, bahwa waktu itu pertama tadi, waktu itu mahal, ya. Waktu itu tidak akan kembali, ya. Dan yang paling penting lagi, sesungguhnya waktu itu adalah pertanggungjawaban. Itu yang harus disikapi. Waktu kita itu semua nanti akan kita pertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan waktu dan kesempatan. Maka summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya. Termasuk waktu. Untuk apa kau manfaatkan waktu itu? Ditanyakan nanti, lan tazula qadama 'abdin. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah. Seorang hamba tidak akan bergerak dari tempat berdirinya. Ibu-ibu, bapak-bapak, biarpun di dunia ini mungkin tidak pernah diberdirikan karena lancar terus tahu kalau hafalannya dan juga mungkin soal-soalnya. Biasa kalau di sekolah dulu kan, yang tidak bisa berdiri. Ini nanti ada berdiri sama-sama kita. Berdiri sama-sama itu kapan tuh? Ketika bangkit nanti dari kubur itu. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nanti kita bangkit. Pas sudah bangkit berdiri semuanya sampai kita dihalau kepada padang mahsyar. Di mana padang mahsyar itu? Dari situ. Padang mahsyar kita kumpul garwan. Nah, lain kumpul semuanya, semua akan mempertanggungjawabkan apa yang diberikan oleh Allah dengan kita. Apa kata Rasulullah? Seseorang tidak akan bergeser dari tempat berdirinya kecuali sudah ditanyakan 4 hal. Empat hal itu apa sih? Ya hal. Karena hal ini kita ini kalau bahasa Palembang hal itu agak maju. Apa dia hal kau? Ya, 4 sesuatu ini yang ditanyakan. Urusan pertama adalah masalah umur. Kau manfaatkan untuk apa umurmu itu? Kau pernah dulu muda? Pernah kau sehat? Untuk apa umurmu itu? Masya Allah. Kalau sudah bicara masalah ini gini-gini sudah semestinya gitu. Harus lebih yakin kita kepada Allah. Kepengen supaya umur kita ini bermanfaat. Waktu-waktu yang dikasih oleh Allah ini bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua kita akan ditanyakan tentang umur ini. Apa kita manfaatkan umur itu? Kalau umur aku sibuk di masjid, ya Allah, aku sibuk mengurusi umat, ya Allah, aku sibuk berusaha untuk istri dan anak-anakku, ya Allah. Umur aku ini, ya Allah, kumanfaatkan, ya Allah, untuk banyak mengingatmu, ya Allah. Kan enak menjawabnya. Tapi kalau cuma aku buang-buang waktu, ya Allah, aku gawe aku ngorok. Di mana ada orang main gaplek, aku datang mau buang waktu, ya Allah. Aku ngomongin uang baik gawe aku ini. Ya, semua kita nanti akan tanggung jawab. Semua akan tanggung jawab dengan apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesempatan dan waktu itu. Mudah-mudahan insyaallah kita pintar-pintar memanfaatkan waktu. Amin. Maka kata Rasulullah, ada waktu untuk bermunajat, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk ada munajat, ada untuk waktu untuk istirahat, ada juga waktu untuk mencari makan dan minum. Ya Bapak Ibu, boleh mencari makan dan minum. Mencari nafkah itu wajib hukumnya bagi laki-laki. Ya, sunnah atau boleh saja untuk ibu-ibu.
laki, tapi suami duluan. Maka suami yang baik itu tidak marah kalau istrinya memang harus menghabisi, karena itu tugasnya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mencuci, aku yang motori. Tapi dijawab oleh bininya, kau yang mencari, aku yang ngabisi. Itu kira-kira kan. Lah buktinya kan istri juga yang beranak, tapi kan lakinya yang dapat nama. Apalagi kalau orang Medan, marganya semua melok bapaknya lalu. Bininya juga beranak banyak, lakinya ikut membesarkan anak. Masya Allah. Apa maksud saya? Ini semuanya adalah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manfaatkan sebaik mungkin. Ada waktu tadi untuk istirahat, ada waktu untuk bermunajat dengan Allah, beribadah, ya. Ada waktu satu lagi, mohon maaf, ada waktu untuk evaluasi diri, muhasabah. Seperti sekarang muhasabah. Ya, kita hitung-hitung, kira-kira setahun sudah lewat. Kalau orang punya warung kan biasanya itu ditutup buku setiap sore. Masya Allah. Untung. Sekarang bagaimana hidup kita ini? Untung atau tidak? Ada waktu evaluasi, dan yang keempat, ada waktu untuk talabut ta'am wasyarab. Artinya adalah mencari makan dan minum. Jangan pula kita takati untuk mencari makan dan minum terus. Kata uang itu, kalau tidak makan dan minum apa nanti makan, gitu ya. Nah, tapi harus seimbang tadi. Saya ulangi lagi, ada waktu untuk istirahat. Makanya kalau waktunya malam istirahat. Jangan buang-buang waktu. Jam 9 tidur kalau penting, kalau kata gawe. Jam 2:30 bisa tahajud. Karena itu kira-kira kalau orang berdisiplin itu. Jam 4 bangun untuk subuh, atau 4:30 sekarang sudah subuh, ya kan? Nanti jam 9 atau jam 8 duha, sholat duha. Nah, habis subuh tadi baca Quran dulu. Habis baca Quran baru persiapan, berdisiplin. Karena mahal waktu ini. Nanti waktunya sholat duha. Datang lagi jam 12 lewat 1/4, siap-siap sholat zuhur, bergawe lagi. Ada lagi nanti jam 3:30 sholat asar. Karena ada kita yang ngatur waktu itu. Jangan pula cari duit terus, duit tak terkumpulkan, sholat lewat, itu buyar namanya. Itu istilah saya, kaya tak tercapai, akhirat lewat. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang lebih cerdas, amin, ya. Pintar-pintar memanfaatkan waktu ini, karena waktu ini sekali lagi sangat mahal, ya. Ini yang membuat kita sukses atau tidak sangat tergantung dengan kita bagaimana mengelola waktu kita ini. Terima kasih banyak. Nah, Ustaz Samsul, betul, Pak. Ya, ini Ustaz Samsul ini tentara tapi Ustaz. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, jangan lupa tadi paling tidak waktu itu bagi 4 kata Rasulullah. Ada waktu tadi untuk munajat. Yang kedua ada waktu untuk istirahat. Ada waktu untuk evaluasi diri, muhasabah. Dan yang keempat tadi ada waktu untuk mencari makan dan minum. Tak boleh pula kita ini saking sibuknya dengan akhirat, lupa dengan untuk makan dan minum. Harus, ya. Maka kata Rasulullah SAW, siapa laki-laki yang keluar dari rumahnya tujuannya adalah mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, ya, kemudian yudrikuhul maut, kemudian kematian datang menjumpainya atau menjemputnya, maka fahuwa fisabilillah, matinya itu adalah fisabilillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullahu khairan katsira.